Selamat datang di I24 News English. Saya Bianca Zanini. Kami memulai siaran ini dengan serangan teroris mematikan di pusat Israel beberapa saat yang lalu. 1 orang tewas dan setidaknya 5 orang terluka dalam serangan yang terjadi di daerah Kohafia Kaafia, tidak jauh dari garis hijau. 2 orang terluka di sebuah pompa bensin sebelum teroris tersebut yang dilaporkan adalah seorang pria Arab Israel melanjutkan ke Sur Yitzhak dan kemudian ke Tsur Natan, di mana dia menembak 2 orang. Pemberhentian terakhirnya adalah Sa'ar Yitzhak. Pasukan keamanan telah menewaskan teroris tersebut dan IDF mengatakan sedang mengepung beberapa desa Palestina di daerah itu dan telah menutup perlintasan menuju tepi barat yang berada di dekatnya. Mari kita dengarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kami sedang memerangi terorisme di semua lini. Kami sedang memerangi teror di semua lini di Yudea dan Samaria di garis perbatasan. IDF, Shin Bet dan polisi Israel menggagalkan ratusan serangan setiap tahun. Dan sayangnya, tidak semuanya berhasil digagalkan. Pagi ini, seorang teroris keji keluar, mencapai Kocaf Yair, dan sayangnya berhasil membunuh seorang warga Israel, serta melukai yang lain sebelum akhirnya dilumpuhkan. Saya memuji pasukan keamanan yang segera bertindak melawan teroris tersebut. Saya memuji petugas polisi Israel yang berhasil melumpuhkan teroris tersebut dan juga menangkap rekannya. Dan berikut ini ada informasi lebih lanjut dari Komisaris Polisi Daniel Levy. Dia memperkosa. Seperti yang sudah kami katakan, dia memperkosa. Seorang teroris, warga Tibe, yang melakukan aksi pembunuhan di dalam negara Israel. Petugas polisi di bawah komando seorang komandan distrik dengan sangat cepat mengenali bahwa ini adalah serangan teror dan menanganinya. Seluruh sistem, termasuk distrik Yudea dan Samaria, termasuk distrik pusat, terlibat dalam penanganan serangan tersebut. Dan inilah yang menyebabkan teroris tersebut dapat dinetralkan dengan cepat. Insiden ini mengejutkan negara dan juga Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, turut berbicara. Turut berduka cita kepada keluarga pahlawan Israel yang gugur di sini. Kami tidak dapat memberikan rincian, tetapi dia memiliki peran, dia bertindak, dan dia tewas di sini. Kami berdoa untuk keselamatan para korban luka, termasuk koordinator layanan keamanan, seorang pahlawan, dan semua pahlawan yang berjuang di sini. Ini adalah tindakan heroik oleh polisi yang sangat tegas, dan berhasil menewaskan teroris tersebut. Itulah yang kami inginkan. Teroris harus dibunuh di tempat, kalau tidak lewat hukuman mati bagi teroris. Saya pikir polisi telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan itulah yang memang kami harapkan dari polisi. Dan untuk kabar terbaru tentang ini, sekarang kita terhubung langsung dengan Joe Brown yang bergabung bersama kita dari Kohav Yair. Joe, Anda berada di lokasi pertama serangan teroris. Ceritakan kepada kami apa yang Anda ketahui dan apa informasi terbaru yang kami dapatkan. Baik, pertama-tama saya akan menunjukkan kepada Anda jalur persis yang diambil oleh teroris ini di Kohav Yair. Saya akan keluar dari bingkai dan seperti yang Anda lihat ada sedikit keributan di sini. Ini adalah tempat pertama di mana dia menembaki warga sipil Israel. Ada banyak wartawan di sana. Karena pemimpin partai bersama, Naftali Bennett, ada di sini. Dia baru saja berbicara kepada anggota media untuk menyampaikan pendapatnya tentang serangan itu. Tapi disinilah semuanya pertama kali dimulai. Setelah itu, teroris tersebut naik ke jalan ini dan dia masuk ke McDonald's di sana dan melukai 1 orang lagi. Masih ada bekas darah dan pakaian robek miliknya di lantai McDonald's tepat di sana. Dan kemudian dia tidak berhenti. Setelah itu dia menyusuri jalan raya di sini, yaitu Jalan 5533. Dia berhasil sampai ke Tsur Yitzhak dan melukai 2 orang lagi menuju pintu masuk komunitas. Lalu, dia menuju ke Tsur Natan. Dan dalam perjalanannya ke Tsur Natan, dia berhasil membunuh 1 orang dan melukai 1 orang lagi. Ini adalah korban jiwa pertama akibat serangan teror di Israel pada tahun 2026 sejauh ini. Setelah itu, teroris tersebut kemudian mencoba menembak ke arah sebuah permukiman di tepi barat, tepat di seberang garis hijau. Perlu diingat bahwa kita berada di perbatasan Israel dan tepi barat di sini. Dia berhasil menembak ke arah petugas keamanan di sana. Petugas keamanan membalas tembakan dan teroris itu melarikan diri dari lokasi. Setelah itu, pasukan keamanan berhasil mengepung teroris tersebut dan menewaskannya. Yang kita ketahui sejauh ini tentang penyerang tersebut adalah bahwa dia adalah warga Arab Israel dari Taibeh. Dia berhasil mengemudi ke sini dengan plat nomor Israel. Dia adalah penduduk Israel. Dan kami juga tahu bahwa 1 orang lain di Taibeh baru saja ditangkap karena keterlibatannya dalam serangan tersebut.
Kami belum mengetahui nama pelaku. Kami belum mengetahui nama korban. Namun demikian, hanya beberapa jam setelah serangan, masih ada kehadiran keamanan yang sangat ketat di sini. Banyak polisi dan banyak tentara masih berpatroli di lokasi kejadian. Kami juga melihat banyak helikopter militer terbang di atas. Mereka ingin memastikan tidak ada teroris lain. Awalnya ada laporan bahwa ada 2 teroris yang terlibat. Namun, itu tidak benar. Menurut kepala polisi, hanya ada 1 orang yang terlibat. Orang tersebut tewas. Namun sebelum itu, dia sempat membunuh 1 orang dan melukai 5 orang lainnya. Baiklah, Joe Brown, terima kasih banyak atas pembaruan detailnya. Kami akan kembali menghubungi Anda nanti. Terima kasih banyak. Dan sekarang kita beralih ke Dr. Yakov Seligman, seorang ahli bedah trauma dan paramedis tempur dari United Hatzalah yang berada di lokasi kejadian dan bergabung bersama kita dari Tsur Yitzhak. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami hari ini. Bisakah Anda ceritakan kepada kami apa yang Anda lihat saat pertama kali tiba di lokasi kejadian? Terima kasih sudah mengundang saya. Sayangnya dalam situasi seperti ini. Ya, jadi saya adalah salah satu orang pertama yang tiba di lokasi di sini. Yang serangan teroris di sini di pom bensin dan McDonald's seperti yang Anda lihat. Lalu kami terus mengikuti jejak berdarahnya. Rasanya seperti semuanya waktu seolah berhenti. Semua orang sedang menjalani kehidupan sehari-hari mereka, mengisi bensin, makan di McDonald's. Dan teroris yang mengerikan ini datang dan mulai menembaki mereka dengan senapan mesin rakitan Carlo miliknya. Semuanya seperti dibiarkan begitu saja. Orang-orang yang terluka di lantai berusaha merangkak untuk mencari perlindungan dan keselamatan. Warga sipil yang bersenjata membalas tembakan untuk mencoba membuat teroris itu mundur, menetralkannya. Sayangnya di lokasi pertama dia berhasil melanjutkan dan terus menembak ke Suryat Ha'atz, Slat, di mana dia bertemu dengan beberapa pasukan keamanan dari Yishuvim yang juga membalas tembakan. Seperti yang Anda katakan, ada 1 orang di pihak kita yang sayangnya tewas, namanya belum diumumkan. Dan alhamdulillah teroris itu berhasil dilumpuhkan. Dan seperti yang Anda katakan, kami sedang berusaha memastikan apakah ada teroris lain atau tidak, dan memastikan bahwa semua orang di seluruh Yishuvim aman. Dan apa yang paling menonjol bagi Anda di lokasi saat semuanya terjadi? Maaf. Apa yang paling menonjol bagi Anda? Dan ketika Anda tidur malam ini, apa yang akan terus membekas dalam ingatan Anda? Apa yang akan Anda ingat dari kejadian hari ini? Apakah itu lokasi pertama? Apakah itu tentang kemana Anda pergi setelahnya? Atau semuanya, gambaran besarnya? Ceritakan kepada kami, apa yang paling menonjol bagi Anda? Yang paling menonjol bagi saya, menurut saya adalah bahwa orang-orang itu hanya menjalani kehidupan sehari-hari mereka, tidak melakukan apa-apa, tidak menyakiti siapapun, dan mereka dibunuh secara kejam hanya karena mereka Yahudi. Kita sudah mengatakan tidak akan pernah lagi selama begitu banyak generasi, tapi sekaranglah waktunya. Apakah ini sesuatu yang pernah kamu lihat sebelumnya? Apakah kamu pernah pergi ke lokasi serangan teroris seperti ini sebelumnya dalam hidupmu? Sayangnya ya, saya sudah terlalu sering berada di situasi seperti ini. Saya sebenarnya sudah mendatangi lebih dari 4 lokasi kejadian seperti ini hanya dalam setahun terakhir di daerah ini. Apa hal utama yang kamu dapatkan dari pengalaman ini? Selama tidak ada keamanan, selama masih ada teroris di antara kita, kita harus tetap waspada dan berhati-hati. Maksud saya agak menyedihkan untuk dikatakan, tapi tidak ada cara untuk mencegahnya ketika mereka bekerja dan tinggal di antara kita. Baiklah, Dr. Yakov Seligman, terima kasih banyak sudah bergabung dan berkunjung ke sini hari ini. Dan bersama saya di studio ada Ariel Ozeran, koresponden senior Timur Tengah I24 News, serta analis keamanan dan pembawa acara Ross Handler Report Yakov Lavin. Ariel, dia sudah menyebutkannya, lokasinya. Maksud saya, biasanya ketika kita melihat insiden teroris dalam beberapa tahun terakhir, itu terjadi di tepi barat. Ini terjadi tepat melintasi garis hijau. Maksudnya di dalam garis hijau. Apa yang bisa kita ketahui dari area atau lokasi tentang insiden ini? Ya. Ini sekali lagi mengingatkan bahwa Israel tidak memiliki kedalaman strategis, bahwa banyak komunitasnya berada di sepanjang perbatasan dengan tepi barat, entah itu hanya beberapa kilometer saja. Ini juga tidak terlalu jauh dari, Anda tahu, dari Taibeh juga. Juga dari. Layar di sini peta dari kota-kota, ya. Jadi dalam kasus khusus ini, kedekatan dengan tepi barat sebenarnya tidak terlalu relevan
karena penyerang berasal dari dalam wilayah Israel. Dan inilah yang paling diinginkan oleh Hamas. Tepat saat Anda melakukan wawancara sebelumnya, juru bicara militer Hamas Abu Ubaidah, itu adalah Abu Ubaidah yang kedua, karena Abu Ubaidah yang pertama telah dieliminasi. Dia memuji serangan yang disebutnya sebagai serangan heroik ini. Begitulah mereka menyebutnya, mengatakan bahwa serangan itu dilakukan oleh salah satu pejuang rakyat kami dari dalam Israel. Inilah bagi Hamas pelaku serangan yang paling dicari. Mereka ingin sebanyak mungkin serangan dilakukan oleh warga Arab Israel untuk menunjukkan bahwa orang Israel tidak aman. Bukan hanya dari sekitar perbatasan mereka, tetapi juga dari dalam perbatasan mereka sendiri. Dan juga hal ini membuat aparat keamanan Israel jauh lebih sulit untuk menggagalkan serangan semacam itu dalam hal pengumpulan intelijen. Hamas tidak mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Jadi dapat dipahami bahwa serangan ini diyakini. Karena tidak ada istilah yang lebih baik, merupakan serangan pelaku tunggal. Tetapi ada banyak pelaku tunggal seperti ini. Namun pada akhirnya bagi Hamas, ya jelas mereka lebih memilih warga sipil biasa yang melakukan serangan dan bukan anggota dari barisan mereka sendiri. Tapi fakta bahwa kita sedang membicarakan seorang Arab Israel, bagi mereka inilah pencapaian besar. Apakah 1 orang tewas atau 5 orang tewas? Itu adalah hal sekunder dibandingkan dengan pentingnya di mata Hamas bahwa mereka berhasil melakukannya. Dengan hasutan mereka, dengan seruan mereka untuk bertindak, mereka berhasil menggerakkan warga sipil dari dalam Israel. Bagi mereka inilah pencapaian besar dalam serangan ini. Dan Yakov, kita melihat banyak tanggapan dari para pemimpin Israel. Negara ini tampaknya sedikit terkejut, meskipun sayangnya serangan teroris atau upaya serangan teroris adalah sesuatu yang sudah lebih sering terjadi di Israel. Namun, bagaimana peristiwa ini berbeda dari yang biasanya kita lihat? Perbedaan utamanya adalah pelakunya adalah seorang Arab Israel. Ini adalah bentuk terorisme yang relatif jarang terjadi. Sebagian besar terorisme yang kita hadapi di kota-kota kita dan di tanah air berasal dari teroris Palestina, baik mereka berasal dari Hamas, PIJ, atau kelompok teror lokal, maupun mereka bertindak sendiri berdasarkan doktrinasi. Sekarang Shin Bet bekerja sepanjang waktu untuk mencegah dan menggagalkan rencana teror yang seringkali terkait dengan ISIS dan kadang-kadang dengan Hamas dan PIJ di kalangan pinggiran masyarakat Arab Israel. Ini adalah sesuatu yang selalu mereka peringatkan setiap kali mereka melakukan salah satu penangkapan ini. Mereka mengatakan bahwa mereka memantau situasi dan tetap khawatir tentang hal itu. Jadi begini, di satu sisi, penting untuk diketahui bahwa kita memiliki 2 juta warga Arab Israel di sini, warga negara. Dan sebagian besar dari mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan terorisme, tidak ingin terlibat dengan terorisme. Namun karena beberapa anak muda di komunitas itu terpapar indoktrinasi jihadis, terutama secara daring, dan ini seringkali, Anda tahu, cara menemukan orang-orang ini, ada risiko kejadian seperti ini terjadi. Sekarang kita tahu bahwa dia menggunakan pistol mitrailleur Carlo. Ini adalah senjata api rakitan yang dibuat di bengkel-bengkel di tepi barat. Senjata ini juga sering digunakan oleh kelompok teroris Palestina. Jadi, hal pertama yang ingin diketahui oleh Shin Bet adalah siapa yang memasok senjata itu kepadanya. Apakah ini bagian dari sel teroris yang terorganisir atau dia bertindak sendiri? Ini adalah pertanyaan terbesar yang akan mereka jawab saat ini. Dan setelah itu, saya pikir seiring penyelidikan berlangsung, kita akan mendapatkan semakin banyak jawaban. Dan saya pikir kita juga akan mendengar dari para pemimpin komunitas Arab Israel yang akan mengutuk serangan ini dan mempromosikan hidup berdampingan. Jadi sebenarnya Anda sedang membahas hal ini sekarang. Apa yang bisa kita harapkan untuk dilihat mulai sekarang? Kita tahu bahwa polisi telah menangkap tersangka kedua di Taipei. Apa yang bisa kita harapkan dari polisi Israel dan otoritas Israel saat ini? Mereka telah mengepung Tibet dan beberapa kota Palestina lainnya. Langkah selanjutnya apa yang bisa kita harapkan terjadi di lapangan? Jadi Anda tahu, lihat sekali lagi, karena ini adalah operasi polisi yang sangat terarah, kita tidak akan melihat banyak hal di lapangan. Kita akan melihat penggerebekan yang sangat terarah di alamat-alamat tertentu, tapi mereka tidak akan mengepung seluruh Taibeh. Itu adalah kota Arab Israel. Itu bukan sarang teroris Palestina, Anda tahu. Mereka adalah orang-orang yang memegang kewarganegaraan Israel dan bekerja di seluruh negeri. Jadi responsnya tidak akan sama seperti yang Anda lihat di Yudea dan Samaria di tepi barat. Responsnya akan jauh lebih terarah dan lebih seperti penanggulangan terorisme sipil
daripada respons militer. Karena militer bertanggung jawab atas Yudea dan Samaria. Polisi Israel bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam garis hijau. Dan Sinbad yang menyelidiki semua ini. Jadi Sinbad yang akan memimpin. Mereka yang akan mengirim polisi ke berbagai alamat. Mereka yang akan menyusun kasus ini dan menjadi penanggung jawab penyelidikan ini. Dan mereka akan bekerja sama dengan polisi Israel di lapangan, serta mengarahkan apa yang harus dilakukan selanjutnya saat mereka perlahan-lahan menyusun penyelidikan ini. Baiklah, terima kasih. Kalian berdua tetap bersama kami untuk informasi selanjutnya. Baru saja masuk, serangan Israel terjadi di pinggiran selatan Beirut. Hezbollah telah meluncurkan setidaknya 2 roket ke Israel Utara tadi hari ini untuk pertama kalinya sejak Israel dan Lebanon sepakat memberlakukan gencatan senjata baru pada hari Rabu lalu. Roket-roket tersebut berhasil dicegat dan tidak ada korban luka. Namun hal ini menandai peningkatan eskalasi yang mengancam gencatan senjata rapuh yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Israel akan menahan diri dari serangan yang lebih luas ke Beirut sebagai imbalan atas Hezbollah yang menghentikan serangan terhadap Israel dan meninggalkan wilayah di selatan Sungai Litani. Sementara itu, 2 tentara Israel tewas akhir pekan lalu dalam insiden terpisah di Lebanon Selatan, di mana pertempuran dengan Hezbollah masih terus berlangsung. Sersan Ohadiari berusia 21 tahun dari Givatayim dan Kapten Syahar Ganlah 23 tahun dari Natul. Dan masih bersama saya di studio adalah Yakov Lapin dan Ariel Ozeran. Ariel, seberapa besar eskalasi ini? Maksud saya, kita melihat 2 peluncuran roket dari Hizbullah ke Israel pagi ini. Dan sekarang kita mendengar laporan tentang serangan di pinggiran Beirut. Apa artinya ini? Ya, jadi ini lebih dari sekedar laporan. Perdana Menteri Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz telah mengeluarkan pernyataan dan kita sedang melihat secara langsung. Gambar-gambar di layar kita dari Beirut, maaf. Ya, tidak. Mengeluarkan pernyataan bersama yang mengkonfirmasi bahwa mereka memerintahkan IDF untuk melakukan serangan terhadap markas Hizbullah dan para komandan senior di pinggiran selatan Beirut. Ini adalah kubu kuat Hizbullah yang berada di bagian selatan ibu kota Lebanon. Sekarang sudah minggu lalu, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa setiap serangan Hizbullah ke wilayah Israel akan memicu respons berupa serangan balasan di pinggiran selatan Beirut. Ada beberapa insiden di mana wilayah Israel diserang dan tidak ada serangan di Dahiyah. Jadi itulah yang kita lihat sekarang. Akhirnya bisa dikatakan atau setidaknya bagi warga Israel Utara bahwa mereka melihat ancaman ini benar-benar dilaksanakan. Bahwa serangan ke Israel Utara dibalas dengan serangan ke pinggiran selatan Beirut. Sekarang hal ini kemungkinan akan menyebabkan beberapa gejolak terkait proses negosiasi yang sangat tidak stabil antara Amerika Serikat dan Iran. Karena alasan Israel tidak menyerang di Dahiyah adalah karena Presiden Trump meminta Israel untuk menahan diri agar hal itu tidak dilakukan demi memungkinkan kesan adanya kemajuan atau peluang kemajuan dalam pembicaraan dengan Iran. Karena Iran mengajukan tuntutan bahwa setiap gencatan senjata dengan Amerika Serikat harus mencakup gencatan senjata di Lebanon. Jadi Presiden Trump daripada mencoba memasukkan seluruh Lebanon Selatan, seluruh Lebanon, membatasi itu hanya di Beirut. Tapi sekarang di sini kita melihat bahwa dengan pelanggaran yang terus berlangsung dari pihak Hizbullah yang telah mengatakan bahwa mereka tidak akan mematuhi dan memang tidak mematuhi, bahwa mereka menolak gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat antara Israel dan Lebanon dan terus tidak hanya menyerang pasukan Israel di Lebanon Selatan tetapi juga menyerang wilayah Israel. Jadi sekarang kita melihat bahwa Israel di sini memberi sinyal, menarik garis merah dan mengatakan cukup sudah. Kami, Israel, telah menahan serangan-serangan ini, tetapi kenyataannya serangan itu terus berlanjut. Sekarang Israel mulai melakukan serangan ofensif di Dahiyah. Dan Yakov, maksud saya tidak mengejutkan bahwa Israel mengatakan cukup sudah dan merespons. Maksud saya mereka memang sudah mengatakan akan melakukan itu. Dan inilah yang terjadi sekarang. Apakah Hizbullah sebenarnya hanya memancing Israel untuk melakukan ini? Maksud saya, adakah hal lain yang bisa dilakukan Israel agar situasi ini tidak semakin memanas? Atau apakah ini memang bagian dari kenyataan baru bahwa Hizbullah tidak menerima gencatan senjata? Jadi gencatan senjata itu tidak akan bertahan.
Hizbullah melakukan persis seperti yang dirancang untuk dilakukan, yaitu mencegah Lebanon menjadi negara berdaulat yang sesungguhnya, bertindak sebagai perpanjangan dari revolusi Islam Iran, dan menjaga wilayah ini tetap dalam keadaan konflik, serta meneror wilayah utara dan berusaha membuat wilayah utara tidak layak huni. Inilah alasan Iran membentuk Hizbullah, dan Hizbullah menolak gagasan bahwa pemerintah Lebanon dan pemerintah Israel dapat mencapai gencatan senjata yang pada dasarnya menempatkan tanggung jawab pada Hizbullah atas situasi saat ini. Jadi dalam banyak hal, Hizbullah sedang terpojok karena kemanapun mereka melihat, situasinya semakin memburuk bagi mereka. Mereka punya musuh bebuyutan di Suriah. Mereka melihat Israel yang jauh lebih agresif. Sebagian besar daya tembak mereka telah dihancurkan. Dan sekarang mereka mulai kehilangan legitimasi di dalam Lebanon sendiri. Jadi, kemanapun mereka melihat, semuanya adalah kabar buruk. Jadi, saya hanya ingin bertanya, Netanyahu telah menyatakan bahwa bahwa Hizbullah sedang mundur. Apakah Anda setuju? 100%. Maksud saya, itu bisa dihitung dan diukur dari sisi manapun Anda melihat jumlah kekuatan mereka, kepemimpinan mereka, kemampuan mereka di darat, kemampuan mereka untuk melancarkan invasi ke Israel. Semua hal ini telah benar-benar terpukul parah. Dan akibatnya, mereka menjadi agresif karena khawatir akan menjadi tidak relevan. Dan mereka jelas melakukan ini atas instruksi dari Iran untuk menggagalkan segala upaya Israel dan Lebanon dalam menciptakan masa depan yang masuk akal. Inilah yang kita lihat. Saya rasa pertanyaan besar yang harus kita ingat adalah apakah Iran sekarang akan terlibat? Karena mereka sudah mengancam. Mereka mengatakan bahwa jika Israel menyerang daki-dakia Beirut, mereka akan ikut terlibat. Mereka mencoba menciptakan efek jerah dan membuat perhitungan, serta mencoba menggunakan negosiasi dengan Amerika Serikat pada dasarnya untuk memeras Israel agar tidak merespons serangan-serangan di wilayah utaranya. Israel telah mengatakan tidak ada lagi perhitungan, hari-hari itu sudah berakhir. Kita melihat hasilnya di Dahya saat ini. Dan sekarang saya pikir kita perlu mengamati Iran dengan sangat cermat, karena klaimnya untuk terlibat sekarang telah dipertanyakan, dan mereka harus mengambil beberapa keputusan besar sekarang. Jadi, apa yang kita harapkan dari Iran? Apakah mereka memprioritaskan situasi di Lebanon dengan Hizbullah dibandingkan kesepakatan dengan Amerika Serikat? Atau apa yang sebenarnya kita lihat di sini? Lihat, mereka harus tetap bersama Hizbullah. Karena Hizbullah bergabung dalam perang ini karena Iran untuk mengalihkan perhatian dan solidaritas Israel atas eliminasi pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Jadi mereka tidak bisa meninggalkan mereka. Dan sejauh yang mereka tunjukkan, setidaknya secara terbuka, mereka belum melakukannya. Dan sebelum hal seperti ini, ketika Israel berniat minggu lalu hendak menyerang di pinggiran selatan Beirut, IRGC mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk Israel Utara, memperingatkan bahwa setiap serangan ke pinggiran selatan Beirut akan dibalas dengan serangan ke Israel Utara. Jadi, jika itu terjadi, itulah situasinya sekarang dengan ancaman tersebut, itulah yang diharapkan. Saya membayangkan bahwa Israel saat menyetujui serangan-serangan di Dahiyah, menyadari bahwa ini adalah skenario yang mungkin terjadi. Tapi sekali lagi, saat ini keputusan ada di tangan Iran. Jika mereka menepati ancaman mereka, maka Israel kemungkinan besar akan membalas dan menyerang Iran. Dan itu akan semakin meningkatkan ketegangan. Jika mereka mundur dari ancaman itu dan tidak menyerang, tidak melakukan serangan terhadap Israel. Ini bisa menjadi indikasi pertama bahwa mungkin mereka tidak akan habis-habisan dalam upaya mereka untuk menyelamatkan Hizbullah. Ini tidak berarti bahwa mereka telah meninggalkan mereka. Tetapi saat ini respon mereka kemungkinan akan menunjukkan seberapa jauh mereka bersedia melangkah untuk menyelamatkan Hizbullah. Baiklah, dan tetap membahas Iran serta kemungkinan gencatan senjata dengan ISAC saat konflik antara Amerika Serikat dan Iran mencapai hari ke-100, yaitu hari ini. Hampir tidak ada tanda-tanda deeskalasi. Baku tembak baru di dalam dan sekitar Teluk terus membuat kawasan tetap tegang, meskipun upaya diplomatik terus berlangsung di balik layar. Lin Pak Mayer melaporkan. Sudah 100 hari perang antara Ayreса dan Iran dan aksi saling balas terus berlanjut. CENTCOM mengumumkan pada Minggu pagi bahwa mereka menembak jatuh 2 drone Iran yang mengancam Selat Hormuz. CENTCOM juga mengungkapkan bahwa AS mencegat beberapa rudal balistik dan drone yang diluncurkan oleh Iran menuju Kuwait dan Bahrain pada hari Sabtu. Iran meluncurkan rudal-rudal tersebut beberapa jam setelah pasukan Amerika menembak jatuh 4 drone serang satu arah Iran lainnya di Selat Hormuz. Setelah menembak jatuh drone-drone tersebut, AS menyerang situs radar militer Iran di Goruk dan di Pulau Kesh.
Reuters melaporkan bahwa Aili searak akan berupaya mengalihkan aset-aset Iran ke negara-negara Teluk untuk pembangunan kembali dan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh Iran. Sebuah sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan, sementara Iran terus menembaki negara-negara Teluk sebagai respons terhadap serangan Amerika Serikat. Meskipun demikian, upaya diplomatik masih terus berlangsung. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi tiba di Teheran pada hari Sabtu untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat Iran termasuk Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Naqvi mengatakan bahwa ia membawa, kutip, surat khusus dari Kepala Angkatan Bersenjata dan Perdana Menteri negaranya untuk Khamenei. Sementara itu, Trump kembali menegaskan keyakinannya bahwa perang di Iran akan segera berakhir dan harga bensin akan turun. Bagaimanapun juga ini sudah selesai. Ini bisa selesai dengan selembar kertas atau selesai dengan cara yang lebih sulit. Meskipun Anda bisa mengatakan dengan cara yang jauh lebih mudah. Jadi meskipun upaya diplomatik masih terus berlangsung, konflik ini sekarang memasuki hari ke-200 tanpa ada jalan yang jelas menuju deeskalasi. Dan Yakov, situasi antara AS dan Iran ini rasanya seperti sebuah kontes ketahanan saat ini. Siapa yang akan menyerah terakhir? Siapa yang bisa bertahan paling lama tanpa menyerah? Berapa lama ini bisa berlangsung? Dan apa yang harus terjadi agar situasinya berubah? Lihat, menurut saya ada sesuatu yang perlu dipikirkan. Pertama-tama, mari kita lihat dari kepentingan Israel. Ini bagus. Situasi ini, menurut saya, dari sudut pandang Israel adalah baik. Dan kita tidak selalu ingin situasinya berubah. Karena setiap hari ada blokade terhadap Iran, mereka kehilangan ratusan juta dolar per hari. Mereka tidak bisa mengekspor minyak, gas alam ke Tiongkok dan ke klien mereka yang lain. Ekonomi mereka yang sudah terpukul sebelum perang ini mendapat pukulan besar selama perang. Sekarang sedang dicekik. Dan ini adalah bentuk perang ekonomi yang menurut saya akan menjadi ancaman eksistensial bagi rezim ini jika terus berlanjut. Jadi menurut saya dari sudut pandang Israel, semoga ini terus berlanjut. Dan mari kita berharap ini terus berlanjut. Baiklah, Yakov Lakman dan Ariel Ozran. Terima kasih kepada kalian berdua sudah bergabung bersama saya. Itu saja untuk saat ini, tapi jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali dengan lebih banyak berita dan analisis dari kawasan ini. Anda dapat melihat jadwal kami di layar Anda bersama dengan siaran hari ini. Tetaplah bersama kami untuk informasi lebih lanjut. Saya Bianca Zanini, terima kasih telah menonton.